Shalom. Selamat malam rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tak ada alasan bagi kami ya Tuhan untuk tidak mengucap syukur, karena begitu besar kasih-Mu yang terus tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan kami. Meskipun ya Tuhan kami berada di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tuhan, terangi hati kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita akan renungkan bersama pada malam hari ini, saya pilih dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, kita pun akan menyangkal, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini.
firman Tuhan yang telah kita baca bersama dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 13 ini, kita akan renungkan bersama di bawah sebuah tema, kuat di dalam Kristus. Kuat di dalam Kristus. Rasul Paulus telah menganggap Timotius sebagai anak rohaninya sendiri. Karena itu ia merasa perlu untuk mengingatkan dan meneguhkan Timotius akan panggilannya sebagai pengikut Kristus dan pelayan di tengah-tengah jemaat. Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya ia tetap kuat dalam mengangkat pelayanannya, meskipun ia berada dan harus menghadapi berbagai macam penderitaan. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengangkat 3 profesi sebagai contoh: prajurit, olahragawan, dan petani. Nilai yang terkandung di dalam 3 profesi ini adalah yang pertama, fokus pada Tuhan sepenuhnya. Fokus pada Tuhan sepenuhnya. Seorang prajurit harus fokus pada perintah komandannya. Apa yang dikatakan oleh komandannya, tentu dia harus mengikutinya. Karena pada diri seorang prajurit itu harus melekat 3 hal: militansi, dedikasi, dan semangat di dalam mengangkat tugas. Bagaimana dengan kita? Komandan kita tentunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang prajurit, tentu yang diharapkan pada diri kita adalah kita harus fokus pada Tuhan, pada perintah-perintahnya. Namun kenyataannya, banyak orang yang lebih mementingkan hal-hal duniawi. Banyak orang yang kemudian tidak fokus lagi pada Tuhan oleh karena berbagai kesibukan. Jam-jam berdoanya menjadi berkurang, pun ibadah mungkin sudah jarang lagi dilaksanakan karena berbagai kesibukan itu. Saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan pada situasi yang cukup sulit oleh karena wabah corona. Namun yang diharapkan dari kita sebagai seorang prajurit Allah adalah kita harus tetap fokus pada Tuhan. Walaupun kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi makna dari ibadah yang kita lakukan. Jangan karena alasan
bukan ibadah di gereja, lalu kemudian kita mulai malas-malasan. Yang diharapkan dari kita adalah kita harus tetap fokus setia dalam peribadahan tersebut. Seorang prajurit yang tidak fokus pada perintah komandannya tentu akan berakibat fatal pada dirinya, terutama ketika berada di dalam medan perang. Bukan hanya gagal, ia bisa kehilangan nyawanya. Pun demikian dengan kita sebagai prajurit Allah. Ketika kita kehilangan fokus, maka tentu akan memengaruhi perjalanan kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Pelajaran kedua yang kita terima dari bahan bacaan yang telah kita baca bersama adalah taat dan patuh pada perintah Tuhan. Seorang atlet atau olahragawan untuk dapat memenangkan sebuah pertandingan tentu harus mematuhi segala aturan pertandingan yang ada. Kalau tidak, tentu ia bisa gagal, kalah. Seorang pemain sepak bola misalnya, kalau dia tidak mematuhi aturan dalam pertandingan, bisa saja dia mendapat kartu merah, yang artinya dia akan dikeluarkan dari dalam pertandingan tersebut. Kita pun demikian. Aturan yang harus kita ikuti adalah firman Tuhan. Kita harus taat pada aturan itu sampai kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tentu ini adalah tujuan kita bersama. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya. Dan pelajaran yang ketiga adalah bekerja keras dan setia sampai akhir. Bagaimana seorang petani bisa memperoleh hasil tuaian yang baik kalau dia malas-malasan? Untuk memperoleh hasil yang baik, hasil panen yang baik, maka seorang petani harus bekerja keras. Mulai dari menanam, ia harus rajin menabur benih yang baik, menjaga dan memelihara benih tersebut sampai dia tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Pun demikian bagi kita. Di dalam kehidupan ini, marilah kita menabur benih yang baik, menjaga relasi kita dengan sesama kita, terutama menjaga relasi kita dengan Tuhan. Ingat, jangan sampai karena berbagai alasan-alasan kesibukan, bahkan pandemi corona menjadi alasan kita untuk jauh dari Tuhan. Jangan. Marilah kita setia
sampai akhir. Mari kita menyelesaikan pertandingan kita dan memelihara iman kita dengan baik. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan di tengah-tengah kami saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia. Ajar kami untuk tetap kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Secara khusus ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami umat-Mu sedang menghadapi sebuah pandemi yang luar biasa. Kami tidak punya kekuatan apa-apa ya Tuhan. Kami tidak berdaya. Namun kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam nama-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, kami boleh diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam kuasa-Mu wabah ini akan berlalu. Terima kasih ya Tuhan bahwa hari ini aktivitas masyarakat boleh sedikit demi sedikit berlangsung. Semua itu boleh terjadi hanya karena anugerah dan kasih sayang dari Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dimampukan untuk tetap mengangkat tugas tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan, menjaga ketertiban, bahkan menjaga kesejahteraan, kesehatan masyarakat itu. Kami berdoa ya Tuhan buat para medis, dokter, perawat yang berada di garda terdepan dalam menghadapi wabah ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka dimampukan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua umat-Mu dimanapun berada. Lindungi kami, berikan kami kuat sehat, supaya kelak ya Tuhan kami boleh berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat dan aktivitas kami boleh kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Inilah kami datang kepada-Mu mengucap syukur, berterima kasih. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran yang senantiasa kami lakukan melawan kehendak-Mu, supaya tidak menghalangi berkat-berkat-Mu yang kasih Engkau terus menyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat untuk terus menjalani kehidupan dengan Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.